Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 tugas akhir praktikum TKO akan menjelaskan tugas akhir yang kami buat, yaitu sistem suspensi kendaraan. Sini kelompok 2 ini beranggotakan Ramadhin Putra Fadli, Alif Muhammad Hanif, Fadila Zainul Mutakin, Muhammad Farhan Al-Husain, Anakta Rafael Tambunan, dan Muhammad Rahen Kadafi. Jadi mulai dari pendahuluan, pertama adalah latar belakang. Jadi sistem suspensi ini merupakan salah satu komponen mekanik yang penting dalam suatu mobil. Nah, sistem ini dirancang untuk mengurangi getaran yang disebabkan oleh ketidakteraturan permukaan jalan seperti lubang, gundukan, atau retakan. Fungsi utama sistem suspensi adalah menjaga kestabilan kendaraan dan memberikan kenyamanan bagi pengemudi serta penumpang. Namun dalam praktiknya, sistem suspensi ini seringkali menghadapi permasalahan berupa getaran berlebih yang dapat memengaruhi performa kendaraan dan kenyamanan penumpang. Untuk mengatasi permasalahan getaran berlebih, diperlukan suatu pendekatan yang mampu meningkatkan kinerja sistem suspensi. Nah, salah satu pendekatannya itu adalah kendali PID atau Proportional Integral Derivative, yang merupakan metode kontrol yang andal karena kemampuannya dalam mengatur respons sistem secara sistematis dan efisien. Kendali PID menghasilkan gaya kontrol U berdasarkan perbedaan posisi antara X1 dan X2, sehingga mampu meredam getaran dan mengembalikan sistem ke kondisi stabil dengan cepat. Pemodelan dan simulasi sistem suspensi ini dilakukan menggunakan MATLAB Simulink untuk menganalisis kerja sistem kontrol. Pengujian kendali PID dilakukan dengan mengatur parameter penguatan, itu ada KP, KI, dan KD, agar memenuhi kriteria desain seperti settling time, overshoot, rise time, dan peak time. Dengan pendekatan pemodelan dan simulasi yang sistematis, diharapkan sistem suspensi ini yang dirancang mampu mengatasi permasalahan getaran berlebih pada kendaraan. Penggunaan kendali PID sebagai metode kontrol memberikan peluang untuk meningkatkan stabilitas kendaraan, menjaga posisi komponen sistem dalam batas aman, serta menciptakan kenyamanan yang lebih baik bagi penumpang. Kemudian ada pun tujuan dari tugas akhir ini, yaitu pertama, membuat model matematis sistem suspensi kendaraan dalam MATLAB Simulink untuk menganalisis respons sistem terhadap berbagai jenis gangguan jalan. Yang kedua, mendesain pengontrol yang memastikan respon sistem memenuhi spesifikasi desain, termasuk overshoot respon sistem kurang dari 5%, settling time-nya kurang dari 5 detik, dan osilasi bodi kendaraan tetap dalam rentang kurang lebih 5 mm. Yang ketiga, menggunakan simulasi untuk mengevaluasi desain sistem suspensi sebelum penerapan fisik, sehingga menghasilkan kendaraan dengan performa optimal. Oke, selanjutnya akan dijelaskan bab 2. Lalu untuk bab 2, untuk penulisan teori, yang pertama ada Korteka model, yang dimana itu adalah model matematis untuk menganalisis suspensi kendaraan dengan fokus pada 1/4 kendaraan termasuk pegas dan peredam untuk meningkatkan kenyamanan dan performa. Lalu yang kedua ada PID controller, yaitu algoritma kontrol umpan balik yang menjaga nilai proses pada set point dengan koreksi cepat dan akurat melalui pendekatan proporsional, integral, dan derivatif. Ketiga ada sistem pegas dan peredam. Itu adalah pegas menyerap guncangan, peredam mengontrol osilasi, dan kombinasi ini meredam getaran untuk kenyamanan berkendara. Kalau yang terakhir adalah Simulink, yaitu ini adalah alat grafis di MATLAB untuk simulasi sistem ini menggunakan diagram blok dan juga mendukung analisis linear dan non-linear. Lalu ada juga MATLAB, yang dimana ini adalah platform pemrograman untuk komputasi numerik, analisis data, dan juga pemrosesan sinyal. Yang terakhir adalah closed loop control system, yang dimana sistem kontrol umpan balik yang meminimalkan kesalahan untuk mencapai keluaran sesuai dengan target. Lanjut ke bab 3. Baik, saya akan melanjutkan ke bab 3. Jadi penjelasan program singkat dulu. Sistem ini dimodelkan menggunakan pendekatan matematis berdasarkan model dua massa atau tadi udah disebut ya quarter car model. Jadi dia melibatkan massa bodi kendaraan dan juga massa ban yang mempertimbangkan gaya pegas, redaman, dan juga gaya-gaya eksternal seperti gangguan jalan dan sejenisnya. Pemodelannya dilakukan dengan mengusung blok-blok pada Simulink seperti integrator, terus penguat, dan juga penjumlah.
Jadi ini itu buat ngerepresentasiin persamaan diferensial dari sistemnya. Inputnya itu berupa jalan seperti sinyal step atau ramp, sedangkan output yang dianalisis adalah posisi relatif antara massa kendaraan dan massa ban. Dan proses ini tuh jadi tujuannya buat ngevaluasi performa sistemnya dan juga biar PID-nya menghasilkan nilai yang optimal dengan parameter yang sesuai. Jadi mungkin lanjut ke diagram blok. Eh, Sebelum saya jelasin lebih lanjut, mungkin bisa dijelaskan secara detail gambarnya ini oleh teman-teman saya yang ini. Oke. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan alur cara kerja gaya dari sistem ini. Nah, di sini tuh yang pertama saya sini akan menjelaskan gaya dari U. Nah, gaya dari U ini adalah gaya eksternal yang diterapkan pada masa 1. Masa 1 itu di sini. Gaya ini merupakan input kontrol atau gangguan eksternal, seperti tekanan jalan pada kendaraan. Nah, dari sini akan dilanjutkan menggunakan blockhead yang sini. Nah, blockhead sini sangat berpengaruh untuk sistem penambahan yang dari pengalian dari massa ini, di mana nanti hasilnya akan terus ditambah, lalu masuk ke damper yang akan dikalikan. Nah, integrator ini dimasuknya untuk percepatannya, lalu kecepatan atau posisi sih kurang lebih. Terus dari perlakuan damper ini akan dilanjutkan ke bagian blok penambahan yang lainnya, seperti yang pertama, lalu lanjut ke masa yang kedua. Yang masa kedua ini misalnya bisa jadi penambahan gaya atau penambahan massa. Nanti langsung dikalikan, lalu ditambahkan ke percepatan. Jika hasilnya masih kurang, maka akan terus dilakukan perkalian menggunakan damper ini. Nah, lalu untuk yang tadi sebelumnya, yang percepatan ini, jika percepatan ini sudah masuk, maka akan keluar di percepatan yang selanjutnya, integrator yang selanjutnya, lalu jika ditambah masih kurang, maka lanjut ke pegas yang pertama. Kurang lebih seperti itu untuk yang gaya U. Bisa lanjut di yang W-nya sekarang. Oke, terima kasih Bu Jil. Nah, sekarang untuk yang gaya W atau bisa dibilang gaya gangguan ya. Tadi U kan gaya kontrol, W ini adalah gaya gangguan jalan. Nah, dari W ini akan ada dua masuknya. Dari W akan masuk di AT4 itu berarti dan akan masuk ke spring 2. Nah, dari W juga akan diderivasikan yang nantinya akan masuk kepada damper 2. Nanti kedua nilai tersebut akan disatukan di AT1 yang seperti ada di situ, yang nantinya akan diteruskan kepada massa 2. Nah, dari massa 2 ini, reaksi dari massa 2 akan menjadi masuk ke dalam nilai massa 1. Nah, karena massa 2 itu bisa dibilang ada atau bergerak dari respon terhadap massa 2. Nah, dari massa 2 itu nilainya nanti akan masuk juga ke damper 1 dan spring 1 yang nantinya nilainya akan disatukan pada massa 1. Nah, massa 1 itu nanti akan diintegrasikan, integratornya masuk dan juga massa 2 tadi juga akan masuk ke integrator masing-masing untuk dikonversi nilainya jadi perpindahan, percepatan, dan kecepatannya. Nah, untuk X1. Nah, X1 itu adalah bisa dibilang massa atau gaya ban mobil atau kendaraannya, dan X2 adalah massa atau gaya dari suspensinya. Nantinya nilainya akan masuk dan kita bisa melihat outputnya jika bisa melalui scope yang ada di outputnya. Kurang lebih begitu untuk W dari gaya gangguan jalannya. Baik, terima kasih Mas Bujel dan Mas Rehan. Saya mungkin bakal lanjut lagi. Penjelasan dari bab 3-nya. Tadi sudah dijelaskan beberapa konsep atau rumus yang digunakan. Jadi dia mengambil dua massa M1 dan M2, yaitu massa dari badan atau bodi kendaraan sendiri dan juga massa bannya. Jadi sistemnya dirancang untuk meredam gangguan jalan seperti gundukan atau lubang. Jadi masukannya untuk inputnya tadi sudah dijelaskan, W itu dimodelkan sebagai sinyal dalam bentuk gangguan jalan. Jadi dia bakal ngaruhin pergerakan massa ban melalui jalur pegas, yaitu K2 dan redamannya B2. Seperti yang dijelaskan tadi, mungkin tidak akan terlalu detail. Jadi
intinya gaya yang dihasilkan gangguan ini teruskan ke massa bodi kendaraan, lalu juga pada massa bannya nanti gayanya bakal diterima lagi oleh pegas dan balik lagi ke redaman kedua dan lanjut ulang-ulang melalui pegas pertama lagi dan redaman pertama lagi. Jadi ini rumusnya atau secara detailnya. Jadi semua gayanya ini berhubungan dan dia dimodelkan menggunakan dua persamaan diferensial. Jadi ada satu persamaan pertama yaitu kurang lebih yang satu X1 plus B1 sekian-sekian. Jadi persamaan ini tuh M1 sebagai bodi kendaraan, B1-nya itu ada koefisiensi dari keredaman pegas pertama, satu itu kekakuannya dan itu posisi massa bodi kendaraannya. Dan X2 itu posisi pada massa ban. Lalu ada persamaan kedua, di mana ini fokusnya lebih ke koefisien redaman kedua dan tetap menggunakan massa ban dan juga untuk X-nya itu jadi posisi gangguan jalanan. Lalu ada ini persamaan ketiga, lanjut aja. Ini ada tabelnya, parameternya apa aja. Jadi massa benda itu tadi M1, massa suspensi M2. Lalu juga untuk nilainya satuannya kilogram untuk massa. Lalu untuk konstanta pegas itu N per M. Lalu nggak kelihatan. Ya, N per M itu juga dilanjutin. Pokoknya konstanta itu N per M. Lalu untuk gangguannya sendiri itu dia hitungnya per sekon. Jadi di bawahnya ada rumusnya. Lanjut. Dan semua perhitungan ini menghasilkan output berupa posisi bodi kendaraan atau X1 ditampilkan melalui skop pada diagram blok. Posisi ini jadi menunjukkan respons sistem terhadap gangguan jalanan, termasuk amplitude getaran, overshoot-nya berapa, dan juga waktu pemulihannya ke kondisi stabil berapa lama. Dari model ini, sistem suspensi bisa dianalisis dan dioptimalkan untuk menghasilkan kenyamanan dan stabilitas yang lebih baik. Lalu lanjut ke hasil tuning nilai PID. Jadi untuk nilai proporsionalnya itu 350, nilai integralnya 300 dan derivatif 50. Jadi proporsional gain ini dia berfungsi untuk mengendalikan respon awal sistem terhadap gangguan jalan dan juga merespon perubahan dengan cepat sekaligus menjaga kestabilan. Untuk integral itu dia mengatasi kesalahan steady state, lalu memastikan posisi bodi kendaraan kembali ke kondisi yang stabil setelah gangguan. Sementara itu untuk derivatif dia mengalami dengan berdapatan di parameter yang ditentukan tadi, jadi dirancang untuk overshoot di bawah 5% dengan waktu pemulihan atau setting time kurang dari 5 detik, serta dia tetap menjaga amplitude osilasi bodi kendaraan dalam rentang kurang lebih 5 mm. Parameter ini diharapkan mampu membuat sistem suspensi yang dapat meredam gangguan jalanan dengan cepat dan memberikan kenyamanan optimal bagi penumpang. Baik, selanjutnya itu ada kesimpulan dari yang sudah dijelaskan oleh teman-teman. Beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Yang pertama itu sistem suspensi kendaraan berbasis quarter car model mencakup dua massa, yaitu massa bodi kendaraan dan massa ban. Itu mempertimbangkan gaya pegas, gaya redaman, dan gangguan. Yang kedua, desain kendali PI diterapkan menunjukkan kinerja yang optimal dalam meredam gangguan jalan. Seperti ada dari nilai KP-nya, KI, dan KD yang sudah dijelaskan oleh teman saya, menghasilkan respons sistem yang memenuhi spesifikasi. Overshoot di bawah 5%, terus setting time-nya kurang dari 5 detik, dan osilasi bodinya kurang lebih 5 miliar. Nah, yang ketiga itu parameter kendali PID yang diterapkan itu dirancang untuk menjaga kestabilan bodi kendaraan secara efektif, meredam getaran akibat gangguan jalan, meningkatkan kenyamanan penumpang. Keempat, pendekatan perencanaan analisis memungkinkan evaluasi performa sistem secara menyeluruh, menghasilkan desain suspensi yang lebih aman, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan kendaraan. Dan akhir, penerapan kendali PID memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan performa dan kenyamanan suspensi kendaraan di berbagai kondisi jalan. Ya, mungkin sekian dari responsi dari kelompok kami. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.